Kalau kalian lagi punya uang 30 juta dan kalian pengen beli laptop yang bisa dipakai buat kerja di mana aja, pasti ada yang bilang, ya mending beli MacBook lah. Ya mungkin bener sih. Tapi kalau misalnya kalian lagi punya uang 30 juta dan kalian lagi nyari laptop buat bisa dipakai kerja di mana aja dan bisa buat main game juga, mungkin laptop ini cocok buat kalian. Laptop apa tuh Bang Messi? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan maaf kalau misalnya suara gue kedengeran agak aneh karena gue nih badannya lagi kurang fit dan jadinya suaranya bindeng. Tapi mudah-mudahan aja kalian bisa memaklumi itu ya. Jadi di sini gue lagi pegang laptop mungil dari Asus ROG. Ini adalah laptop Asus ROG Zephyrus G14 yang edisi tahun 2022. Basically ini tuh laptop yang premisnya kayaknya benar-benar dibuat untuk nyaingin eksistensi MacBook di dunia perlaptopan mungil dan juga kuat. Jadi kenapa gue bisa bilang kalau laptop ini tuh nyaingin MacBook? Karena lihat aja nih, dimensi dari laptop ini benar-benar kecil dan tipis. Untuk panjangnya ada di 31 cm, lebarnya 22 cm, dan tebelnya juga cuma 1,8 cm. Selain itu, bobotnya juga enteng banget, jadi sangat amat convenient untuk dibawa kemana-mana buat keperluan produktivitas apapun. Mau itu sekedar ngetik aja sampai ngedit-ngedit manja. Secara build quality, gue rasa laptop ini udah solid dan sturdy banget. Bahannya kerasa kayak campuran antara metal dan plastik yang mungkin aja ngebantu biar bobotnya itu lebih enteng. Layarnya juga walaupun tipis, nggak ada oglek-oglek sama sekali. Bezel di layarnya juga lumayan tipis. Kalau laptopnya dibuka, juga bagian bawahnya nggak ngangkat dan jadi kayak ada lehernya gitu buat naikin typing angle dari keyboardnya. Pokoknya overall nggak kerasa murahan sama sekali. Paling yang bisa dinotis dari laptop ini ya karena ini laptop ROG, jadi masih belum bisa lepas dari looks-nya yang gaming banget. Keyboardnya sendiri pakai layout 75% yang artinya dia itu nggak ada numpad dedicated. Tapi di sini ROG kasih 4 tombol makro yang bisa diprogram semua lewat software Armoury Crate-nya. Dan masih dengan tema gamingnya, legending dari keyboardnya juga font ala-ala gamer banget. Dan nggak lupa juga ada LED-nya yang jadi icing on the cake buat keyboardnya. Oh iya, nilai plus juga buat laptop ini karena penempatan power button-nya itu nggak nyatu sama keyboard, jadinya meminimalisir resiko buat nggak sengaja kepencet. Touchpad-nya juga gede banget dan kerasa responsif banget untuk dipakai. Jadi buat kalian yang kerjanya udah biasa pakai touchpad, gue yakin ini pasti enak banget pakainya. Selain itu untuk ports-nya di bagian kanan ada 2 port USB Type-A, 1 port USB Type-C, sama port micro SD card. Di sebelah kiri ada port USB Type-C, port HDMI, port audio jack, sama port charging. Untuk dia punya charger, power brick-nya itu 200 watt dan ukuran power brick-nya segede ini. Untuk cooling bisa kelihatan kalau laptop ini nggak nanggung-nanggung exhaust-nya. Ada di bagian belakang laptopnya, bagian samping juga ada, dan di bagian bawah juga kayaknya nih exhaust juga deh. Ada satu kekurangan yang menurut gue bikin laptop ini tuh agak gimana gitu. Speakernya itu menurut gue underwhelming banget. Kalau misalnya laptopnya ini gue tempelin ke kuping gue pas lagi muter lagu, itu rasanya tuh speakernya itu ada di bagian bawah laptopnya. Jadi karena dia di bagian bawah laptopnya dan laptopnya itu bisa ditaruh gitu ya, itu jadinya nanti suaranya tuh agak sedikit muffled dan nggak keluar gitu suaranya, agak mendelep gitu. Jadi detail suaranya dan volume suaranya itu jadi nggak bagus dan rasanya tuh kayak kurang aja gitu. Dan mungkin kalian bisa dengar sendiri di sedikit demonstrasi dari speaker test ini. Laptop ini juga punya webcam dan mic bawaan dan kurang lebih itu suaranya kayak gini. Webcamnya sendiri resolusinya itu ada di 720p dan di sini bakalan gua tes dalam kondisi ada lighting dan juga nggak ada lighting. Tapi yang untuk nggak ada lightingnya itu nanti. Oh iya, webcam ini juga bisa dipakai buat jadi face recognition login dari laptop ini ya. Jadi karena dia itu udah ada yang namanya Microsoft Hello kalau nggak salah atau apa, nanti gua lupa, di editing gua
koreksi kalau misalnya salah. Jadi intinya kalau misalnya lagi nyalain laptop dan pengen login itu udah nggak perlu pakai PIN lagi, itu langsung aja kasih lihat muka kayak Face ID-nya Apple lah ya, dan itu bisa langsung login. Dan bisa kalian lihat kualitas webcamnya dari selama ini kalian nonton lumayan lah ya, walaupun agak sedikit burik karena emang dia itu resolusinya 720p ya. Cuman oke lah, not bad at all di sini. Nggak gitu shadowy amat, cuman emang kelihatan agak dipolish aja mukanya. Nih gue kayak kelihatan mukanya smooth banget ya. Cuman oke lah ya, kalau misalnya cuma buat kayak Zoom meeting, call-callan, video call aja gitu, itu rasanya udah oke banget lah. Dan sekarang nih coba tanpa lighting. Jadi ini dia, kalau nggak pakai lighting kayak begini, much worse ya, as expected, seperti yang di-expect ya. Ini pasti kayak begini, cuman ya yang namanya webcam bawaan nggak bisa diekspektasiin terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama webcam MacBook masih kalah jauh sih. Aduh, ini kalah jauh banget sih. Ya gitulah webcamnya. Untuk layarnya sendiri, Zephyrus G14 ini punya layar 14 inci dengan resolusi QHD 16:10, panelnya IPS, anti-glare display juga, refresh rate-nya di 120 Hz, dan akurasi warnanya itu ada di 100% DCI-P3. Untuk max brightness-nya di sini gue nggak punya data resmi dari website Asus-nya, tapi selama gue pakai gue ngerasa kalau brightness-nya itu cukup terang, walaupun dipakai di kondisi yang emang terang juga. Jadinya cukup banget kalau misalnya dipakai buat kerja dalam bidang visual, dan cukup smooth kalau misalnya dipakai buat main game. Tapi di tahun 2023 gini tuh rasanya mungkin 120 Hz itu agak kurang sih ya buat main game. Kalau menurut kalian gimana? Nah, ini dia terakhir tentang desainnya sebelum kita masuk ke segmen ngomongin performa. Dia punya bagian belakang layarnya tuh lucu banget. Kalau misalnya dipakai sambil ngecas, dia tuh ada semacam LED gitu yang gerak-gerak. Lucu sih, jadi unik gitu. Kalau laptop gaming lain, paling trait-nya itu biasanya cuma RGB-RGB-an aja. Kalau si Zephyrus G14 ini bener-bener nggak nanggung-nanggung kasih LED di bagian belakang layarnya. Cuman walaupun keren, tetap aja si bagian belakang layarnya ini bakalan narik perhatian yang mungkin aja nggak diinginkan ya kalau misalnya dipakai di tempat umum. Tapi tenang aja, dia itu bisa dimatiin ya si LED bagian belakang layarnya ini. Dan kalaupun misalnya kalian nggak pakai secara dicas, itu dia bakal mati secara otomatis juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau itu bakal narik perhatian yang nggak diinginkan, karena dengan dia mati itu dia bakalan balik jadi kelihatan kayak laptop yang lumayan low profile lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan mungkin aja paling kalian tungguin dari video ini. Yaitu sekarang kita ngomongin performa dari laptop ini. Kecil-kecil cabai rawit mungkin jadi kalimat yang cocok buat laptop ini, karena dia punya memori itu badak banget. Zephyrus G14 ini punya RAM 32GB dengan internal storage-nya itu 1TB SSD. Laptop gua aja kalah coy. Dan untuk computing power-nya, di sini Zephyrus G14 udah pakai AMD Ryzen 6900HS yang udah 8 core dan juga 16 thread. Dan untuk GPU-nya pakai AMD Radeon 6800S. Fun fact nih, waktu lagi launching AMD Ryzen 6000, gue itu datang ke eventnya loh. Jadi buat kalian yang pengen lihat vlognya, itu bisa banget klik video yang udah gue sisipin di atas. Tapi itu semua masih secara on paper. Kalau realita dari performa laptop ini gimana? Jadi yang pertama di sini gua tes dari main game yang enteng dulu. Untuk Valorant gua main di dua kondisi, ngecas dan nggak ngecas dengan settingan high mentok, dan ternyata bisa sama-sama dapetin FPS tinggi di sekitar 180 sampai 200-an FPS. Naik dikit levelnya, di sini gue cobain main Apex Legends di settingan mentok high, dan di kondisi tanpa ngecas mulai agak kerasa berat. FPS-nya bisa turun sampai 40-an, tapi di kondisi ngecas FPS-nya itu bisa stabil di 70 sampai 100-an FPS. Untuk Genshin Impact juga mirip-mirip, di settingan grafik mentok high dan tanpa ngecas, FPS-nya bisa turun sampai 40-an, tapi kalau main sambil ngecas, itu FPS-nya bisa stabil di 60 FPS. Naik level lagi ke game AAA, di sini gue cuma ngetes performanya sambil ngecas aja. Untuk The Witcher 3 Remastered, settingan ultra mentok bisa stabil dapetin 60 FPS tanpa ada stuttering sama sekali. Dan terakhir untuk Star Wars Battlefront 2 di settingan ultra mentok juga, bisa dapetin stabil 90 sampai 100 FPS juga. Cukup impresif untuk performanya. Sebenarnya tuh gue waktu ngetes main game The Witcher 3 Remastered, gue sempat mau pakai settingan yang ray tracing. Cuman ternyata pas gue nyalain settingan ray tracingnya, belum apa-apa tiba-tiba gamenya udah nge-crash.
Dan terakhir di sini gue coba untuk 3D render test di Blender. Di sini gue coba untuk render template mobil BMW dengan settingan CPU dan GPU dan bisa dapat waktu render di 1 menit 15 detik. Jadi kesimpulannya si Asus ROG Zephyrus G14 ini punya jeroan yang nggak main-main. Apalagi ngelihat dia punya ukuran tuh yang kecil, compact, dan enak buat dibawa kemana-mana. Performa tanpa ngecasnya juga nggak ngecewain, jadi menurut gue masih lumayan cocok lah ya untuk dibilang menjadi saingan MacBook. Tapi perlu diingat sekali lagi kalau ini adalah laptop Windows, jadi secara software itu pasti masih kalah sama MacBook yang dia itu softwarenya pakai macOS. Tapi seenggaknya Zephyrus G14 ini punya satu keuntungan yang nggak dimiliki sama MacBook, yaitu adalah layar LED di bagian belakang layarnya. Nggak ada yang bercanda. Maksudnya kemampuannya buat gaming on the go ya. Jadi MacBook itu kan sangat amat notorious karena dia itu nggak bisa main game. Ini bisa. Dan terakhir setelah gue kasih tahu ya speknya, performanya, apa aja yang dia punya dan nggak punya, untuk harganya itu ada di 31 jutaan. Jadi mungkin kalau misal kalian punya uang yang kelebihan dan emang nyari laptop buat yang emang cocok banget buat dipakai kerja di mana aja karena ukurannya yang kecil compact ini dan bisa buat main game juga, ini gue yakin pasti cocok banget sih. Ini atau mungkin yang ROG Flow. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih gahar, gue rasa ini lebih better sih. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap laptop Asus ROG Zephyrus G14 yang tahun 2022 ini. Semoga review ini ngebantu dan bermanfaat buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Kalau misal kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misal kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.